salah satu film permintaan kalian yang berjudul The Virgin Psychics. Dan selamat datang di channel Pemersatu Kelurahan yang banyak itunya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan ingat, jangan semangat dan tetaplah rebahan sampai ajal di depan mata. Apaan sih anjir? Langsung ke referensi bahwa film ini menceritakan seorang pahlawan yang mampu memberantas kejahatan agar bumi terhindar bahaya. Dan hebatnya pahlawan itu tidak berbuat apa-apa, namun anehnya kejahatan hilang dengan sendirinya. Bila kalian penasaran dengan story film ini, simak video ini sampai habis. Namun sebelum ke story, tolong support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan intro. Dan nyanyian bocah-bocah, hidung kuning bulan telanjang. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Story diawali oleh narasi yang menunjukkan bagaimana terkecil di alam semesta adalah bumi. Bagian terkecil dari bumi adalah Jepang dan bagian terkecil dari Jepang adalah Higashimigawa. Di kota ini kisah pahlawan dimulai tepatnya di sebuah rumah. Hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, bapak, dan seonggok anak yang bernama Yushiro. Dia memang terlihat seperti loser, tapi malam ini dia akan menjadi pahlawan. Malam ini Yushiro ingin sebagai bahannya, dia mengingat perempuan yang ada di mimpinya. Tidak lupa, Yushiro menyediakan tisu sebagai temannya. Lalu, itu pun dimulai. Tak cuma wanita yang ada di mimpinya, Yushiro juga mengingat beberapa wanita yaitu Sai Sami, teman sekelasnya, Keiko dari penjaga toko buku, lalu saya penjaga dingdong, guru sekolah yang biadab, dipanggil guru etis, atau Taiko, reporter koran lokal, dan temannya Mitsuko. Semakin lama Yushiro semakin bersemangat untuk menstruasi. Dan 17 tahun 3 bulan lalu sebelum Yushiro dilahirkan, banyak ibu-ibu hamil tua sedang memeriksa kandungannya termasuk ibunya Yushiro. Sambil menunggu antrian, Yushiro berinteraksi dengan calon bayi yang ada di sampingnya. Mereka sangat senang karena akan dilahirkan, tapi Yushiro, dia merasa jika dirinya akan menjadi loser. Menurut calon bayi di sampingnya, hidup adalah harapan. Mereka berdua bisa membaca pikiran satu sama lain. Bahkan mereka juga berjanji untuk bertemu dan memakai kode nyanyian la la la. Bila mereka bertemu nanti, salah satu dari mereka akan melambaikan tangan, berlari ke arahnya, dan bernyanyi. Lalu ibu-ibu itu dipanggil untuk memeriksa kandungannya. Ketika di perjalanan pulang di sebuah kereta, Yushiro merasa nyaman di perut ibunya. Yushiro bertanya-tanya di mana wanita yang ditakdirkan untuknya berada. Yushiro terus terbayang-bayang jika wanita itu melambaikan tangannya, berlari mendekatinya, lalu bergandengan tangan dan berlari bersama. Mereka pun duduk dan saling berpegangan tangan lalu ciuman. Hingga akhirnya Yushiro telah mencapai itunya. Tak berselang lama sebuah benda asing tiba, sebuah cahaya terang menyinarinya. Yushiro terkejut dengan sinar itu. Inilah awal Yushiro menjadi pahlawan super. Di sisi lain seorang wanita bernama Miyuki juga sedang menstruasi. Setelah itu Miyuki berganti pakaian karena dia akan berangkat sekolah. Pagi itu Yushiro dibangunkan oleh ibunya untuk sarapan. Saat sedang sarapan, Yushiro mendengar suara hati ayah dan ibunya. Setelah itu Yushiro pun berangkat ke sekolah. Tiba di sekolah, Miyuki juga bisa mendengar suara hati teman-temannya. Di saat itu, guru erotis sedang merazia siswi yang roknya terlalu pendek. Yushiro mendengar suara hati guru erotis bahwa dia akan menjadi yang paling seksi dan tidak ada satupun yang seerotis dia. Lalu datanglah teman Yushiro yang bernama Yasu. Yasu menyuruh Yushiro untuk datang ke rumahnya karena dia memiliki DVD VOAP baru. Kemudian Yasu terkejut dengan seorang siswi baru yang bernama Sai Sami. Sai berjalan bersama kedua temannya yang bernama Yuko dan Mano. Tak berselang lama rok Sai terhempas angin dan membuat itunya Yasu dan Yushiro mengeras. Yasu merasa jika Yushiro juga menubasi dengan Sai. Tanpa basa-basi, Miyuki menendang Yushiro hingga terjatuh. Miyuki memberitahu Yushiro untuk tidak bertingkah seperti loser. Sedangkan Yuko menuduh Yushiro jika dia sedang terangsang. Bahkan Yushiro juga bisa mendengar suara hati Miyuki hingga mereka saling ngobrol menggunakan suara hati mereka. Setelah Miyuki pergi, Yushiro baru menyadari jika mereka bisa mendengar suara hati masing-masing. Kejadian inilah yang membuat Miyuki kebingungan. Dia baru menyadari jika dia bisa mendengar suara hati orang lain. Saat guru erotis sedang mengajar, Yushiro selalu memandangi Sai. Yushiro juga teringat ketika Sai baru masuk ke kelasnya sebulan yang lalu. Ketika Yushiro terangsang dan membuat meja terpental.
Semenjak kejadian itu saya merasa jika Yushiro adalah hentai, tapi bukan henkamen ya. Yushiro berpikir jika saya adalah wanita yang ditakdirkan untuknya. Saat saya melihat Yushiro, saya berkata dalam hati jika Yushiro akan membahasi dengan membayangkannya. Dan saat pulang sekolah, Yasu memberitahu jika dia diberikan sesuatu oleh Terumitsu. Seketika Yushiro membuangnya. Di saat itu ada dua orang laki-laki dan perempuan yang bernama Takahiro dan Akiyama sedang menaiki mobil. Takahiro selalu memandangi Tete Akiyama dan mengatakan bahwa penelitian yang dilakukannya benar jika ada kegiatan seksual di sini. Oke, kita tinggalkan dulu. Di sisi lain, Taiko seorang jurnalis lokal dan seorang detektif bernama Mitsuko. Mereka berdua sangat menyukai kota ini. Menurut Mitsuko, kota ini adalah kota yang luar biasa. Taiko dan Mitsuko tidak tahu jika kota Toyohashi dalam bahaya. Yushiro membeli buku tentang apps di toko buku Keiko. ESP adalah sejenis paranormal, telepati, telekinesis, atau kemampuan mengangkat benda. Teleportation atau kekuatan berpindah tempat. Clairvoyance atau bisa mampu melihat menembus benda apapun. Di buku itu juga tertulis jika mentalis adalah pahlawan kejahatan dan Yushiro menganggap dirinya adalah pahlawan. Ketika ingin membayar, Yushiro melihat sebuah majalah porno yang terbang sendiri. Yushiro mencoba mengejarnya, namun Yushiro malah dianggap mencuri karena dia belum membayar bukunya. Dan dalam perjalanan, Yushiro bertemu dengan saya, sang pemilik dingdong. Saya meminta Yushiro untuk bermain sebentar. Saya melihat buku yang dibeli oleh Yushiro dan sedikit membacanya. Kemudian Yushiro melihat Terumitsu yang sedang olahraga pinggul. Yushiro pun mampir ke kafenya. Yushiro juga melihat majalah terbang di kafe ini, tapi Yushiro menganggap jika ini hanya kebetulan. Di jalan, Yushiro berpikir jika dia bukan anak Metsubashi. Yushiro menganggap jika dirinya seorang mentalis sang pahlawan dan akan menyelamatkan dunia. Malamnya Yushiro ingin mencoba Metsubashi menggunakan tenga, tapi nampaknya dia sedikit ragu. Di sisi lain, Miyuki masih tidak percaya jika dia bisa membaca pikiran orang lain. Namun sayangnya, Miyuki mengetahui bahwa semua laki-laki ketika melihatnya akan memikirkan hal kotor. Di sekolah, Yushiro memandangi saya sambil berkata jika dia akan menyelamatkan dunia untuknya. Tapi Yushiro mendengarkan suara hati Enomoto jika dia akan telanjang di depan Sai. Yushiro ingin menggagalkan rencana Enomoto namun sedikit terlambat, karena Enomoto berhasil menggunakan kekuatannya untuk menghilang dan muncul di hadapan Sai. Di saat itu Miyuki masih tidak percaya jika dia bisa membaca pikiran semua orang. Tapi sayangnya, Enomoto muncul di hadapan Miyuki. Sai menganggap jika Enomoto keren. Tak berselang lama Yushiro masuk ke ruangan itu dan semua wanita kembali berteriak. Lalu datanglah Takahiro yang membuat semua perempuan terkejut. Takahiro menunjuk Miyuki dan Yushiro lalu berkata bahwa mereka ESP. Seketika Akiyama datang dan mengatakan jika Enomoto adalah seorang ESP yang memiliki kekuatan teleportation. Setelah itu, Takahiro dan Akiyama menemui Teramitsu di kafenya. Ketika Teramitsu melihat Tete Akiyama, tiba-tiba pinggul Teramitsu bergetar. Akiyama melihat jika Teramitsu akan terjatuh dan ketumpahan air. Akiyama pun membuktikannya bahwa Teramitsu benar-benar terjatuh dan ketumpahan air. Kemudian Takahiro melemparkan majalah seketika Teramitsu menggunakan kekuatannya untuk menahan majalah itu. Takahiro dan Akiyama memiliki sebuah laboratorium penelitian ESP. Mereka mengumpulkan semua ESP lab ini dan anehnya, labnya adalah sekolah TK. Takahiro memperkenalkan dirinya sebagai seorang peneliti ESP dari Tokyo. Dan asistennya Akiyama yang ternyata ESP juga. Akiyama memiliki kekuatan predation. Taulah itu kayaknya. Akiyama akan melihat masa depan orang yang menatap teteknya. Kini, Terumitsu tahu alasan kenapa Akiyama menunjukkan bra kepadanya. Miyuki bertanya kenapa mereka bisa menjadi ESP. Takahiro berkata jika mereka memenuhi kriteria. Takahiro bercerita jika 200 tahun lalu, ada seorang mentalis yang bangkit. Sinar kosmis menyerang dulu dan seketika planet itu menjadi penuh aura seksualitas. Saat ini kosmis menyerang daerah ini. Yushiro merasa jika dirinya istimewa karena terpilih menjadi ESP. Takahiro memperingatkan mereka untuk tidak melakukan hal seksual. Kemudian Takahiro juga memberitahu jika Akiyama menjadi ESP untuk menjadi bahan penelitiannya. Kasus yang sama terjadi di tahun 1990 di Duluth. Mereka terbunuh oleh ESP yang lain. Kemudian Yushiro berpikiran bahwa ESP seharusnya membawa perdamaian. Semangat Yushiro pun semakin membara untuk melawan kejahatan ESP. Tak berselang lama, saya muncul dari toilet. Dia bertanya kepada Akiyama di mana sembaknya. Setelah itu Takahiro memberitahu jika saya adalah anaknya. Namun sepertinya saya menyukai Enomoto. Ketika ingin pulang, Yushiro tampak bahagia. Namun masalah pun muncul karena ada wanita yang hanya memakai sembak mereka bernama Aiko dan dua anak buahnya.
Sementara itu Kamiya berada di lab ISP, dia melepas salah satu bannernya. Di rumahnya banyak sekali boneka-boneka wanita. Sementara itu Yushiro dan yang lain sedang membuat video pembukaan. Tak sengaja, drone membuat rok saya sedikit terbuka. Enomoto meminta Miyuki untuk bergabung namun Miyuki menolaknya. Takahiro sedikit memberi pelajaran Miyuki jika Ubasi itu tidak apa-apa. Ketika akan pergi, Miyuki ditarik oleh Terumitsu untuk bergabung kembali dengan mereka. Sai terus menyemangati Enomoto. Setelah itu Miyuki menyendiri di pinggir sungai, dia sebenarnya tidak ingin bekerja sama dengan mereka. Di sisi lain, Yushiro melihat bahwa semua ISP sedang melakukan pesta di kafe Terumitsu. Ketika ingin pergi, datanglah seorang wanita bernama Eri. Kemudian Yushiro dan Eri masuk untuk memberikan makanannya. Eri sangat senang dengan kehebatan mereka. Dalam mimpinya Yushiro bertemu dengan jodohnya di tempat ini. Lalu Yushiro melihat seorang wanita melambaikan tangan tapi lambaiannya bukan untuk dirinya melainkan untuk orang lain. Malamnya, Takahiro dan Akiyama bersama detektif Mitsui dan Tako mendatangi sekolah. Karena di sekolah ada satu masalah, bahkan beberapa murid tiba-tiba menjadi boneka. Takahiro mencoba memegangnya namun guru Taiko dan Mitsui malah keenakan. Setelah itu mereka mempunyai kecurigaan bahwa ini yang melakukan adalah musuhnya yang bernama Esper. Keesokannya Yushiro membuntuti Sai yang sedang ngobrol dengan Yuko dan Mano. Yushiro terus meyakinkan dirinya jika Sai adalah jodohnya, ditambah lagi Sai bernyanyi la la la. Ternyata Kamiya juga sekolah di sekolah ini dan memperhatikan Sai. Kemudian guru erotis memberitahu jika mereka kedatangan guru baru. Guru baru itu bernama Aiko Polnareff, berasal dari Amerika. Aiko akan mengajarkan mereka pelajaran bahasa Inggris. Aiko juga menyuruh mereka untuk berpakaian erotis atau baju renang. Lalu Aiko mendatangi Yushiro. Aiko mengetahui jika Yushiro mengira jika Sai adalah jodohnya. Sementara itu, Takahiro dan Akiyama bersama Mitsui dan Taiko berada di laboratoriumnya untuk meracik sesuatu. Ketika Taiko dan Mitsui mencium serbuk, tiba-tiba mereka merasakan kenikmatan. Seketika Akiyama mengambil serbuknya dari mereka. Setelah itu, hujan turun dengan lebat. Di saat itu Miyuki kehujanan dan membuat pakaiannya basah. Kemudian Miyuki masuk ke tempat ini untuk berganti pakaian. Saya merasa jika Yushiro menyukai Miyuki, begitupun sebaliknya, namun mereka tidak mengakuinya. Di sisi lain Kamiya menyemburkan sesuatu ke udara. Terumitsu mengikuti Yushiro ke sekolah untuk melihat guru erotisnya. Tibanya di sekolah, Aiko menyapa Yushiro. Aiko mengetahui jika Terumitsu mempunyai kekuatan telekinesis, sedangkan Miyuki memiliki kekuatan telepati. Kekuatan Aiko mampu melihat kenangan seseorang. Aiko pun senang bertemu dengan mereka. Sementara itu, Takahiro dan Akiyama juga melihat banyak wanita yang membuka pakaiannya. Lalu datanglah Taiko yang hanya memakai daleman. Taiko memberitahu ada yang tidak beres di City Hall. Semua wanita yang tidak berpakaian menuntut untuk membuat hotel ML gratis. Tibalah Takahiro, Sai dan Taiko. Mitsui memberitahu bahwa para cosplayer dan wanita berpakaian renang melakukan penyanderaan. Di sini mereka ingin bertemu wali kota untuk menegaskan tuntutannya. Kemudian Takahiro akan bernegosiasi dengan mereka. Takahiro memperkenalkan dirinya, lalu Aiko juga ikut membantunya. Seketika keluarlah Kamiya yang mengakui bahwa mereka adalah prajuritnya. Aiko menuduh Kamiya sebagai dalang dalam kekacauan ini. Aiko menyuruh Kamiya untuk membebaskan sanderanya. Tiba-tiba seseorang wanita bernama Julie merubah mereka berbentuk aslinya, yaitu menjadi boneka. Semua orang pun terkejut melihat kejadian itu dan Kamiya pun seketika menghilang. Lalu Aiko pergi untuk mencari keberadaan Kamiya dan Julie juga pergi begitu saja. Sedangkan Takahiro dan Akiyama sedang meminta penjelasan dari Mitsui jika banyak terjadi hal aneh di kota ini. Takahiro mempunyai pendapat bahwa kekuatan seseorang yang mampu untuk menghancurkan kota dan dunia ini. Di saat yang bersamaan, Sai, Yuko dan Mano menuju ke rumah Kamiya. Mereka pun mendekati rumah itu, tapi Yuko dan Mano malah balik dan meninggalkan Sai. Kamiya membuat Sai menjadi patung. Tak berselang lama, Yushiro dan Miyuki datang untuk menyeberang. Kamiya pun langsung menjemput mereka. Di saat itu Miyuki berkata jika Esper begitu bodoh, tapi Yushiro meminta Miyuki untuk membantu mereka menemukan Esper jahat. Malamnya, semua Esper baik berkumpul namun Miyuki tidak ada. Takahiro memberitahu jika Sai belum pulang dan Sai tidak pernah pulang terlambat. Terumitsu berpendapat lain jika Sai mungkin saja sedang keluar dengan seseorang. Tak berselang lama Eri datang. Eri bertanya ada apa dengan mereka. Yushiro memberitahu jika Sai belum pulang, namun Eri mengetahui jika Sai sudah pulang. Sai memang berada di rumah tapi ada yang beda darinya. Sementara itu Mitsui merasa gelisah. Dia juga melihat semua orang sedang melakukan hubungan seks. Yushiro dan yang lain tengah membicarakan Miyuki yang menghilang. Tak berselang lama, Yushiro mendapat telepon dari Sai agar menghampirinya. Yushiro menuju ke tempat di mana dia bertemu dengan jodohnya. Seketika, Sai melambaikan tangannya ke arah Yushiro dan berlari ke arahnya. Yushiro pun teringat dengan mimpinya itu.
Lalu Julie membuat Sai menjadi boneka. Kemudian, Takahiro dan yang lain mendatangi Yushiro untuk melihat boneka Sai. Yushiro berkata jika Sai telah merayunya. Kemudian Enomoto meminta Julie untuk menjelaskan semua ini. Julie mengatakan jika itu bukan Sai melainkan jelmaannya, yang dalam artian itu artinya Sai masih hidup. Julie memperkenalkan dirinya kepada mereka. Dia Esper dari Duluth. Tiba di kafe Teromitsu, ternyata Teromitsu mempunyai posternya yang terpajang di kafenya. Julie datang ke sini untuk mencegah tragedi yang sama seperti di Duluth karena musuh mereka dapat menggandakan orang dan tidak terkontrol. Kemudian Takahiro mendapat telepon Mitsui jika banyak gadis yang diculik di penyeberangan perahu. Lalu mereka mempunyai rencana bahwa Yushiro harus menyamar sebagai wanita untuk menjebak Kamiya. Tiba di sana, mereka sedang mengawasi Yushiro di tempat yang berbeda-beda. Tak berselang lama Kamiya mendekati Akiyama. Di sini, Kamiya ingin merubah Akiyama menjadi patung, namun sayangnya Akiyama melawan. Seketika Akiyama menunjukkan gudangnya untuk membaca kemana Kayama akan pergi. Kemudian Kamiya langsung pergi begitu saja, tapi mereka sudah mengetahui Kamiya pergi kemana, jadi mereka langsung saja menuju City Hall. Dan benar saja, Kamiya menaiki kereta dan menuju City Hall. Tibanya di City Hall, mereka menemukan wanita yang diculik, yang ternyata Kamiya yang menculiknya dan membuat jelmaan untuk menyebarkan erotis di kota ini. Lalu Takahiro mendengar suara Sai dan langsung menghampirinya. Tapi Sai menjadi beberapa orang, Takahiro menyuruh Yabe untuk mendeteksi semua Sai, yang ternyata semuanya iblis. Kemudian Kamiya keluar dari persembunyiannya dan dia mengaku jika dia yang melakukannya. Namun tiba-tiba Julie datang untuk ikut membantu. Julie merubah beberapa jelmaan itu menjadi boneka. Saat semua jelmaan mendekati mereka, Aiko membawa Yushiro ke dalam ruangan kembali dan memasukkannya sebuah ruangan yang bergambar ibu-ibu hamil. Yang ternyata di kanan kiri Yushiro juga ada orang terjebak di ruangan itu. Sai mendengar suara Yushiro karena yang di samping kanannya adalah Sai. Yushiro datang untuk menyelamatkan Sai, tapi Yushiro malah terkurung di ruangan ini. Sai merasa jika Esper jahat akan membunuh mereka. Yang ternyata di sebelah kirinya ada Miyuki. Miyuki mengatakan untuk tidak bertingkah sebagai pecundang. Yushiro yakin jika ada seseorang yang akan menolong mereka, lalu Miyuki bernyanyi. Seketika Yushiro menganggap yang bernyanyi itu Sai, kenyataannya tidak. Namun Miyuki meyakinkannya karena lagu itu tiba-tiba muncul di kepalanya. Yushiro sekarang menyadari jika Miyuki mengajarkan lagu itu saat mereka belum dilahirkan atau masih dalam kandungan. Dan Miyuki juga langsung teringat dengan kejadian itu. Sebelumnya mereka berjanji setelah mereka dilahirkan, mereka akan saling menemukan satu sama lain menggunakan kode nyanyian itu. Dan benar saja, wanita di mimpi Yushiro adalah Miyuki. Kemudian Miyuki melambaikan tangannya lalu mendatangi Yushiro dan mengajaknya ke suatu tempat. Tiba di tempat itu, Miyuki memegang tangan. Miyuki bertanya kenapa Yushiro selama ini tidak memperhatikannya. Yushiro pun meminta maaf karena selama ini tidak memperhatikannya. Yushiro menirukan nyanyiannya dan Miyuki akhirnya memaafkan Yushiro. Kemudian mereka pun berciuman, mereka juga saling mencintai. Saat membayangkan kejadian itu, tiba-tiba Aiko juga ikutan bernyanyi. Aiko merasa jika lagu itu adalah kenangannya. Di saat yang bersamaan Kamiya sudah terkepung dan semua wanita jelmaan sudah menjadi boneka. Tapi semua ini belum berakhir karena masih ada bosnya Kamiya yang akan datang. Bosnya akan membawa penawaran untuk dunia baru dan mereka, para Esper akan binasa. Yang ternyata bosnya adalah Aiko. Aiko merasa jika dialah yang mengajari lagu itu kepada Yushiro. Aiko juga menganggap jika dirinya adalah jodohnya Yushiro. Anak buah Aiko membawa Sai dan Miyuki ke tempat lain. Sementara itu Julie membuat Kamiya kembali seperti semula. Takahiro baru menyadari jika Kamiya adalah bawaan Aiko. Aiko dapat merubah kenangan seseorang dan menghapusnya. Lalu dia menulis ulang dan menanamkan kenangannya ke kenangan orang. Aiko juga menjelaskan kembali bahwa dirinya adalah jodohnya Yushiro. Tak berselang lama datanglah Takahiro dan yang lain. Terumitsu bertanya kenapa Aiko melakukan ini. Aiko melakukan ini untuk menghilangkan manusia dari bumi, karena semua manusia itu jahat. Mereka mengeksploitasi SDA, lingkungan dan membunuh alam liar. Menurut Aiko, Tuhan hanya memilih satu di antara mereka yang bertahan, yaitu Yushiro karena Aiko mencintai Yushiro. Aiko tidak bisa mengontrol kenangan orang yang benar-benar dia cintai. Aiko dan Yushiro juga akan menciptakan dunia baru bersama. Menurut Takahiro, kejadian ini lebih buruk dari Duluth. Julie mengetahui dari kakeknya jika kejadian di Duluth akan terulang, maka kewajiban Julie untuk menyelamatkan Esper. Julie ingin membunuh Aiko, namun Aiko dapat mengalahkan Julie karena kekuatannya lebih kuat dari Julie. Aiko juga dapat mengalahkan Enomoto, Yabe, dan Terumitsu.
Aiko telah menghapus kenangan mereka dan mereka tidak akan ingat siapa diri mereka. Aiko mengajak Yushiro bercinta untuk menyelamatkannya. Karena Yushiro hanya diam saja, Aiko pun pergi begitu saja. Takahiro menyuruh Yushiro untuk menyelesaikan kasus ini dan menyelamatkan mereka. Yushiro pun kebingungan karena dia hidup untuk wanita yang ditakdirkan untuknya. Takahiro mengatakan jika hanya Yushiro lah satu-satunya harapan. Seketika, Yushiro mengajak Aiko, sedangkan anak buah Aiko, mereka memberitahu keberadaan Aiko. Yushiro melihat Sai berkelakuan seperti anak kecil, begitupun dengan Miyuki. Lalu Yushiro mengingat kembali impiannya. Namun, Yushiro malah mengeras. Aiko berkata jika cinta butuh keegoisan dan kita akan suci jika menjadi anak-anak lagi. Seperti ketika mereka bertemu di rumah sakit dan ketika mereka masih di dalam kandungan. Di sini Aiko menyuruh Yushiro untuk melupakan Sai dan Miyuki lalu bersamanya. Kemudian Yushiro memperlihatkan batangnya dan berkata jika Yushiro hanya masturbasi dengan wanita khayalan, termasuk Aiko. Namun Aiko menolaknya karena dia bukan wanora yang bisa diajak Yushiro main-main, begitupun dengan kedua anak buah Aiko. Yushiro akan masturbasi dengan wanita khayalan sampai dia menemukannya. Aiko membacakan sebuah puisi favoritnya dan pergi dari hadapan Yushiro. Seketika Aiko kembali normal, wanita-wanita yang juga kembali normal, guru erotis dan semua murid-muridnya kembali normal. Yushiro akan melindungi Miyuki karena menurutnya Miyuki adalah jodohnya. Miyuki pun tidak merasa jika Yushiro adalah jodohnya. Lalu Takahiro dan yang lainnya datang. Mereka memuji Yushiro karena sudah menyelamatkan dunia. Sedangkan Takahiro juga berterima kasih karena menyelamatkan Sai. Miyuki dan Sai juga memberikan senyuman kepada Yushiro. Setelah itu, Mitsui dan Taiko merasa jika kota Toyohashi kembali damai. Kamiya juga kini sudah menjadi murid seperti sebelumnya. Kedamaian terjadi di kota Toyohashi karena Yushiro, yaitu pahlawan kita. Malam itu Yushiro bermimpi dengan damai. Pagi harinya Yushiro terbangun dan menangis. Lalu Yushiro berlari menemui ibunya dan langsung memeluknya. Di jalan pun Yushiro sangat bahagia. Saat bertemu dengan Keiko bernyanyi, itulah bahkan saya juga bernyanyi. Taiko dan Mitsui juga menyanyikannya, begitu juga dengan semua murid juga menyanyikan lagu itu yang seharusnya. Yushiro hanya membuat janji kepada satu wanita, tapi ternyata saat ibunya berada di bis, banyak ibu-ibu hamil yang menaiki bis tersebut. Yang kemudian Yushiro membuat janji kepada mereka semua untuk menemuinya dan tamat. Bagai Adam melihat kemulusan sorga. Oke, seperti itulah story dari film The Virgin Psikis. Bagaimana menurut kalian film ini? Absurd sekali ya. Dan ya begitulah. Bagi kalian yang filmnya ingin di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. And stay on my channel, jangan kemana-mana sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.